waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Rumah seorang TKI di permukiman padat Bandar Lampung dibobol pencuri di siang hari. Kelihatan ya. Selama puluhan tahun, warga desa Penggawali Maulu, pesisir barat mengonsumsi air keruh. Ratusan perahu nelayan Teluk Semaka, Tanggamus mengiringi larung kepala kerbau dalam ruatan laut. Berkas penyidikan perkara tindak pidana perdagangan 24 orang asal Nusa Tenggara Barat yang ditangani Polda Lampung Senin siang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau P21. Pada perkara itu 4 tersangka telah ditangkap, yakni Dery, Irsyad, Linda, dan Anggi yang merupakan warga Jakarta Timur dan Jawa Barat. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana kasus ini telah digagalkan oleh Ditkrim Polda Lampung untuk 24 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat, dan mereka sudah dikembalikan ke tempatnya. Nah, saat ini setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, berkas perkara yang ditangani oleh Ditkrim Polda Lampung telah ditangani oleh Kejaksaan. Keempat tersangka ditangkap setelah terpergok menampung 24 perempuan calon pekerja imigran Indonesia di sebuah rumah di Raja Basa Bandar Lampung pada 6 Juni lalu. 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat itu rencananya akan dijual ke negara di Timur Tengah. Peran tersangka sebagai perekrut, penjemput, dan pengurus korban di penampungan. Mereka menjanjikan para korban untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Jalan bagus memang dinanti warga, namun jika perbaikan jalan terkesan asal, maka dikhawatirkan jalan akan cepat rusak lagi. Ini terjadi di Jalan Pangeran Mat Ali, Desa Gedung Mulya, Kecamatan Tanjung Raya Mesuji. Jalan beton yang baru jadi beberapa pekan lalu, kini sudah banyak yang retak-retak. Mutu pembuatan jalan beton ini diduga buruk sehingga cepat rusak. Jalan beton yang retak membahayakan pengendara karena bagian sisinya tajam yang dapat menyebabkan ban kendaraan pecah dan mencelakakan warga. Ya, bagaimana caranya supaya bisa bagus sesuai dengan anggaran, biar masyarakat nggak kecewa, bangunan bisa tahan lama. Ini sudah berapa bulan Pak kok sudah retak ini? Sudah retak 1000 ini? Kira-kira 1 bulan. 1 bulan udah retak ya? Perbaikan jalan itu menggunakan anggaran dana desa atau ADD sebesar 87 juta rupiah. Proyek berupa peningkatan jalan aspal ke jalan beton sepanjang 100 meter. Warga mendesak pihak kontraktor perbaikan jalan segera memperbaiki jalan. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Harga beras di Pasar Bandar Lampung naik, seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Senin pagi. Harga beras seluruh kualitas rata-rata naik Rp2.000 per kilogram. Harga beras kualitas premium paling murah Rp14.000 per kilogram.
beras medium Rp12.000 per kilogram, dan beras kualitas biasa di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sejak sepekan lalu terjadi secara bertahap. Meski harganya naik, namun stok beras di tingkat pedagang dan pasokan dari agen masih melimpah. Kenaikan? Kalau untuk yang tinggi itu kira-kira udah seminggu, 2 minggu inilah udah naik tinggi dia. Karena kan kita kan pembelian itu sehari itu bisa hari ini naik, besok naik lagi gitu, nggak sehari itu naik gratis, enggak, itu bertahap naiknya. Ibu, untuk harga beras premium sekarang di harga berapa per kilo? Premium kita 14. Itu kan setelah naik. Sebelum naik di harga berapa sih? 12. Premium 13, medium 12. Itu kan harga setelah naik ya. Harga sebelum naik itu di harga berapa, Pak? Di premium di bawah 13 lah. Medium di bawah 11. Oh ya Pak, untuk penyebab kenaikannya kenapa sih Pak? Ya itu ya mungkin ya tadi ya entah karena masalah gabahnya apa-apanya, ya kan? Apa panennya gagal apa gimana? Kenaikan terjadi sejak kapan Pak? Udah sebulan yang lalu. Naiknya harga beras dikeluhkan emak-emak karena uang belanja mereka turut naik. Meski harganya naik, mereka tetap membeli karena beras jadi bahan pokok sehari-hari. Ya, beras mahal, telur mahal, apa-apa mahal. Nah, sekarang kan punya anak pondok, sedangkan duit belanja segitu-segitu aja. Jadi kan bingung tuh ngebaginya. Tolong deh kalau bisa harga beras tuh turun gitu. Telur turun, minyak turun gitu kan. Jadi kita yang jatah belanja menengah ke bawah ini kan bingung kalau semuanya naik. Para pedagang tidak mengetahui penyebab naiknya harga beras. Namun mereka menduga ada kaitannya dengan dampak musim kemarau, sehingga banyak petani yang gagal panen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh menyedihkan. Selama puluhan tahun, warga desa Penggawa 5 Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, harus hidup dengan mengonsumsi air keruh dari sumur mereka. Sekitar 173 keluarga desa itu terpaksa memakai air keruh untuk mandi, mencuci, bahkan untuk minum. Hal itu lantaran di desa mereka belum ada sumber air bersih. Untuk mengurangi tingkat kekeruhan dan bau, air yang baru ditimba diendapkan dalam ember berisi pasir dan batu alam. Air yang sudah jernih kemudian bisa dimasak. Untuk mencuci dan mandi, warga tetap menggunakan air keruh. Tinggal di bantaran sawah ini rata-rata airnya keruh semua, kuning, kayak ada minyak-minyaknya itu. Tapi gak ada jalan lain kecuali disaring. Disaringnya juga pas dimasaknya masih ada kerak-kerak kuning gitu. Tapi mau diapain lagi, kondisinya di tempat tinggalnya kayak gini, ya harus tahun berapa itu kurang lebih 2018 lah. Dinas PUPR itu ke sini katanya mau dibikin sumur bor, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Menurut Pamong Desa Penggawa 5 Ulu, pada 2018 lalu sempat ada pemeriksaan dari dinas terkait tentang kondisi air di desa. Namun hingga kini tak ada lagi tindak lanjutnya. Kalau untuk pengajuan ke dinas itu Bang, udah sering Bang, udah sangat-sangat sering. Tapi yang terakhir kemarin itu udah disurvei. Udah di tahun 2000 lebih kurang 2018 apa 19 itu Bang, udah disurvei, tapi sampai sekarang belum terrealisasi, masih sebatas survei Bang. Dinas nggak ada anggaran buat sumur bor, itu kendalanya karena ada di COVID katanya, jadi dinas itu nggak nganggarin buat sumur bor. Warga dan pemerintah desa Penggawa 5 Ulu meminta pemerintah membantu mereka menyediakan alat dan jaringan sanitasi air bersih.
Pemerintah desa sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur itu. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.